Teman-teman, saya mau update video saya 10 hari yang lalu ya. Jadi ini video bagian kedua tentang kultur kutu air di kolam tanah ya. Oke, dan setelah 10 hari teman-teman, tidak ada saya temukan kutu air sama sekali di sini. Sama sekali tidak saya temukan kutu air di sini. Dari mulai hari, pokoknya dari hari kedua, 3, 4 sampai hari ke-10 nggak ada kutu air sama sekali. Tapi setiap hari saya bisa panen jentik teman-teman. Ini jentiknya tiap hari saya panen nggak habis-habis gitu, ada terus jentiknya ya. Itu di pojok-pojok banyak tuh. Nah, jadi kesimpulan sementara ya, untuk kita akan lanjutkan ke video bagian ketiga nanti ya. Jadi ini video bagian kedua ya teman-teman ya. Jadi untuk bagian kedua ini hipotesis saya kenapa gagal ya. Jawaban yang ada di pikiran saya sekarang adalah kenapa bisa gagal, karena makanannya nggak ada teman-teman. Jadi kalau kita kasih dedek, kayaknya nih dedeknya harus banyak banget dan susah ya, ribet ya. Jadi tadi pagi saya mau datang ke tempat peternakan ayam tapi tutup ya. Jadi nanti sore atau besok pagi saya akan datang dan saya coba beli kotoran ayam, atau saya minta kotoran ayam lah. Saya minta kotoran ayam, saya mau taruh sini gitu. Atau kalau nggak ada kotoran ayam, kotoran puyuh. Kebetulan kotoran puyuh di sini agak jauh ya. Karena saya teringat dulu teman-teman, waktu saya ternak cupang SD dulu ya. Dulu saya SD, hampir setiap hari ikan saya tuh makanannya tuh kutu air. Hampir setiap hari, karena saya rutin nyerok di dekat rumah saya. Jadi ada empang itu, lebih luas lah dari sini. Pokoknya luas lah, empangnya luas. Dan itu di belakang rumah teman saya gitu. Nah, saya juga bingung kok kenapa di situ aja hanya ada di situ kutu airnya, di tempat-tempat kolam-kolam lain kok nggak ada gitu. Nah, saya masih bingung kenapa ya bisa terjadi seperti itu. Nah, pas saya amatin dan saya pelajari semua ya, ternyata teman-teman, pas saya pelajari, saya sering lihat kawan saya ini, bukan kawan saya sih, yang ngebuang itu emak bapaknya ya. Itu sering banget mereka itu ngebuang kotoran ayam. Kebetulan kan mereka ternak ayam tuh, ternak ayam kampung ya, ternak ayam kampung sama ayam Bangkok ya. Mereka ternak di situ. Dan itu setiap minggu bisa 2-3 kali kotoran ayam tuh dibuang ke empang itu. Kadang saya kalau nyari nginjek kotoran ayam, ih jijik banget sih kotoran ayam dibuang di situ. Nah, ternyata saya nggak sadar. Ternyata kotoran ayam itulah makanan dari kutu air yang bisa bikin kutu airnya tuh jadi banyak gitu teman-teman. Nah, makanya ini pemikiran dan jawaban sementara dari saya. Yang pertama adalah saya akan coba menyelesaikan ini dulu. Saya akan coba saya ambil kotoran ayam atau kotoran puyuh. Yang puyuh tuh lebih bagus teman-teman. Saya udah uji coba juga kan di konten-konten saya dulu sebelum pandemi. Saya udah pernah kultur kutu air di kolam terpal pakai puyuh ya, pakai kotoran puyuh. Nah, sekarang kita pengen coba pakai ayam ya, kotoran ayam, karena yang deket rumah saya kotoran ayam. Rencana saya mau ambil kotoran ayam itu, saya taruh di sini dalam satu karung gitu ya. Itu saya lubang-lubangin ya. Karena kalau saya masukin langsung ke sini, takutnya nanti nih kolamnya jadi dangkal lagi. Nah, kalau udah nggak bagus kotoran ayamnya diambil aja teman-teman. Ambil terus dibuang atau dipakai buat pupuk lah, terserah ya. Nah, jadi rencana itu part ketiga. Nanti kita akan lihat setelah saya berikan kotoran ayam atau kotoran puyuh seperti apa hasilnya gitu. Nanti insya Allah starternya akan saya tambahin lagi. Bahkan saya akan menguji coba starter yang saya berikan itu adalah dalam bentuk telur moina, saya taburin di sini, dan juga dalam bentuk moina hidup. Nah, kita akan lihat nanti mungkin part ketiganya sekitar 10 harian lagi ya teman-teman ya. Tapi kalau memang kutu airnya sudah banyak, saya akan update langsung gitu ya. Itu hipotesis pertama sih jawabannya. Itu yang akan mau kita selesaikan. Tapi masih ada sih hipotesis yang berikutnya. Tapi kita nggak kerjain dulu teman-teman. Nah, hipotesis yang berikutnya kenapa bisa gagal teman-teman? Karena ini kan saya kan dari saluran pembuangan langsung nih. Nah, ini kan saluran pembuangan saya nih. Ini sebenarnya kan kebuangnya keluar ya. Jadi di luar itu ada solokan. Nah, di solokan di luar itu, nah itu saya lobangin di sini teman-teman. Saya kasih lobang di sini ya, saya lobang pakai linggis ya. Saya lobangin terus airnya ngalir ke sini. Nah, tadi pagi teman-teman saya ngelihat ini warnanya putih atasnya. Kenapa? Pas saya cek di kamar mandi, ternyata istri saya lagi nyuci baju gitu. Jadi ada deterjen masuk gitu. Padahal dulu awalnya sih di sini saya kasih pembatas. Dulu nih di sini ada pembatasnya, ada batu bata. Jadi harapan saya itu kalau ada kotoran, ada deterjen atau apapun itu nggak masuk ke sini. Kalaupun masuk sedikit. Nah, ternyata ini ambruk semua gitu, ambruk semua. Jadi itu hipotesis kedua, mati karena deterjen gitu ya. Mati karena deterjen, sabun dan lain sebagainya. Tapi kita tidak coba menyelesaikan itu dulu.
biar kita tahu sebenarnya yang paling yang paling signifikan dan berefek untuk kutu air di kolam tanah dan di saluran pembuangan kamar mandi kita tuh yang mana sih sebenarnya. Kita mau coba nanti ya teman-teman. Oke. Jadi gitu, insya Allah video part kedua ini kesimpulannya adalah setelah 10 hari kita berikan starter ya, tanpa saya berikan pakan. Kalaupun saya kasih dedek kayaknya kurang efek teman-teman, karena saya ngasihnya cuma di awal aja, itu pun sedikit banget. Karena nggak mungkin ini saya taburin dedek sampai 5 kilo, kan nggak mungkin ya, bangkrut lah kalau kayak gitu ya, kurang cocok ya. Kita cari yang murah-murah aja. Kalau kotoran ayam, kotoran puyuh kan teman-teman bisa gratis ya. Yang paling bayar ongkos jasanya aja, karena biasanya kalau di sini orang nggak mau dibayar ya, karena pemahaman orang-orang di sini kan, pemahaman beberapa dari guru ngaji ya, nggak boleh memperjualbelikan kotoran. Jadi paling kita akadnya tuh akad jasa aja, jasa ngambilin kotoran. Biasanya satu karung gede tuh 5.000 atau 10.000 teman-teman, murah banget kan. Itu bisa kita pakai dalam jumlah banyak gitu ya. Jadi video part keduanya insya Allah itu teman-teman ya, itu aja paling. Apalagi mungkin udah itu aja sih. Nanti insya Allah video berikutnya akan ngungkapin semua nanti akan ngejabarin hasilnya setelah kita berikan kotoran puyuh seperti apa. Oke, saksikan video part ketiga mungkin 5 atau 10 hari lagi.